Oke Mbak Safira, terima kasih atas kedatangan interview pada pagi hari ini. Saya bermaksud memanggil Mbak Safira ini, saya ingin tahu latar belakang dari identitas, pendidikan terakhir apa, sama pengalaman kerjanya, pernah kerja di mana aja, nanti bisa diceritakan ke saya beserta job desk-nya. Oke, mungkin bisa dimulai Mbak perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Syafira Fathiyarita Ramadhani, biasa dipanggil Syafira. Pengalaman saya dari lulusan SMK Negeri 5 Surabaya, jurusan Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi. Pengalaman kerja saya itu di bidang waktu itu di Samsung Service Center Surabaya. Ada beberapa bagian yang saya ituin. Yang pertama itu teknisi, terus admin sama customer service. Tapi karena jurusan saya yang teknik elektronika, jadi saya lebih menjuru ke teknisi. Tapi beberapa itu juga saya ke admin. Di admin itu saya diajarin kayak bagaimana cara menerima customer. Di sana admin itu sekalian sama kasir dan kayak stoknya gitu. Jadi di sana saya disuruh bikin kayak data buat yang stok, terus habis itu RMA buat yang retur-retur atau barang rusak gitu. Terus selain itu saya juga sedang mau itu usaha di bidang kosmetik dan baju fashion. Saya di itu kayak Telegram, terus habis itu Shopee, Lazada dan TikTok. Tokopedia juga biasanya saya tawarin di situ. Untuk online kebetulan saya hanya untuk online terlebih dahulu. Habis itu nanti offline kalau misal ada kayak temen deket-deket gitu aja. Ini di Samsung Service Center yang daerah mana? WTC. WTC. Ini berarti rekomendasinya dari sekolah waktu di situ. Iya, sama dapet iya sih dari sekolah, terus ada itu kenalan juga. Oke, terus di sana pegang kasir juga ya berarti kan ya? Iya, karena di sana admin sekaligus aksesoris, terus customer service sekaligus yang bagian pembayaran juga. Oke. Nah, kalau di sana pakai aplikasi apa Mbak untuk pembayarannya? Kalau di sana itu di webnya Samsung secara langsung, jadi ada web tersendiri resmi dari Samsung ini. Terus untuk apa namanya? Berarti pembayaran semua di websitenya langsung berarti ya? Iya. Oh, oke. Pernah nggak menemukan customer tuh yang datang ke outlet situ dengan kondisi yang mood yang nggak enak, seperti agak marah atau nggak sabaran? Pernah nggak Mbak menghandle customer itu? Pernah sekali. Soalnya kan ya nggak banyak juga customer yang seperti itu. Nah, apa sih yang Mbak lakukan ketika ada customer seperti itu? Pertama-tama saya tanya dulu apa kepentingannya di sini. Jika memang ada kayak mau komplain gitu, saya akan menghandle dengan baik, dan jika komplain itu masuk akal buat saya akan mengajukannya ke atasan saya. Oke. Mbak dapat info lowongan sini dari mana Mbak? Dari WhatsApp. Dari WhatsApp. Kemarin baca di flyer lowongannya, apakah ada tahu bersedia bekerja dari luar kota? Iya. Nah, Mbak saat melamar di sini apakah yakin diperbolehkan orang tua saat tiba-tiba ada tugas berangkat ke luar kota? Yakin, karena sebelumnya saya konfirmasi dulu dengan orang tua saya soal hal tersebut. Oke.
karena yang saat ini kami cari itu seorang kasir yang memang tuh tugasnya itu sebagai kasir antara di store ini dan ketika ada jadwal basar gitu. Nah, untuk kalau untuk basar itu biasanya satu bulan tuh satu kali sih, antara di sekitar Jakarta atau Bandung gitu. Semua akomodasi, penginapan, makan atau transport semua ditanggung perusahaan. Jadi karyawan hanya tinggal berangkat, tinggal kerja dari sana gitu. Nah, kalau untuk di store ini kerjanya itu ada shift-shiftan, pagi sama siang. Kalau pagi itu masuknya setengah 9, pulang setengah 6 sore. Kalau untuk siang masuknya setengah 1, pulang setengah 10. Tapi kalau dalam satu minggu sekali itu biasanya ada namanya full shift atau lembur, yang dimana tugasnya itu kerja dari buka sampai tutup toko untuk menggantikan partner kasir satunya ketika ada jadwal libur seperti itu. Nah, masuknya mulai setengah 9 sampai setengah 10 malam. Di setiap shift pagi sama siang ini tadi ada istirahat satu kali, totalnya 1 jam. Tapi kalau untuk yang saat full shift itu istirahatnya 2 kali, totalnya 1 jam sama setengah jam gitu. Terus di sini juga kita memfasilitasi untuk karyawan kalau mau sholat kita bebaskan. Terus untuk libur itu biasanya kita bisa berikan libur itu hanya di hari weekday, di antara hari Senin sampai dengan Kamis, mengikuti jadwal yang diberikan manajemen. Nanti misalkan manajemen memberikan libur misal di hari Selasa nih gitu, maka nanti setiap hari Selasa Mbak akan kedapatan jadwal untuk libur gitu. Nah, tapi ada jadwal satu kali dalam satu minggu itu yang masuk kerjanya hanya setengah hari itu, mulai masuk itu setengah 9, pulangnya jam 1, jadi ibarat setengah hari. Lalu untuk menurut Mbak Safira ini kepribadian seperti apa yang harus dimiliki seorang kasir? Menurut saya kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang kasir yang pertama-tama itu adalah ramah ke pembeli, karena itu adalah personal branding yang harus dimiliki oleh seorang kasir. Yang kedua, teliti. Yang ketiga, dapat berbaur dengan tim agar bisa mencapai kesepakatan yang harus disepakati. Oke. Nah, untuk ketika basar nanti itu biasanya berangkatnya dari sini tuh dengan partner shopkeeper atau penjaga tokonya sini gitu. Biasanya dari mana tim shopkeeper kita tuh cowok, tapi nanti kalau untuk masalah penginapan kita sewakan 2 kamar dari sendiri-sendiri, tapi nanti saat bertugas nanti jadi satu gitu, bertugas di mana dalam mallnya tuh jadi satu. Terus kalau di pasar tuh biasanya ya mengikuti jam kerja mall, jam operasional mall. Jadi biasanya bukanya jam 10 ya tutupnya jam 10 gitu. Terus menurut Mbak Safira menilai diri pribadinya itu seberapa ramahnya dari angka 1 sampai 10? Kebetulan saya cukup ramah Ya. karena banyak omong, semua diajak omong itu. Menurut saya 9. 9. Mengapa Mbak Safira tertarik untuk melamar di store kami sebagai kasir? Karena saya sendiri menyukai fashion dan saya ingin bekerja di bidang fashion juga. Untuk yang kasirnya saya itu suka ngitung sebenarnya. Jadi meskipun jurusan saya menyimpang jauh dari kasir ini, tapi setidaknya saya itu suka dengan angka dan matematika. Oke. Rumahnya daerah mana Mbak? Dekat Kenjeran. Kenjeran. Sini ke sana tadi ngerasa kejauhan nggak? Enggak sih. Enggak ya. Berapa menit? 27 menit. 27 menit ya. Oke. Naik motor sendiri atau gimana? Naik motor Naik sendiri. motor sendiri.
gaji berapa yang Mbak Safira harapkan, Mbak? Untuk gaji saya fleksibel, tapi untuk diri saya pribadi itu yang saya harapkan sesuai dengan apa yang saya kerjakan dan tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Dan personal saya kembalikan lagi kepada perusahaan dan agar sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku. Terus Mbak, setelah ini kan berakhir magang kemarin kan di bulan Desember nih, Desember tahun kemarin ya. Iya, Kegiatannya sampai saat ini apa, Mbak? jualan. Jualan tadi ya. Iya, Itu jualannya dalam artian barangnya Kula atau jadi affiliate? pula. Kula ya. Iya, Bajunya dalam apa? Baju cewek atau apa, Mbak? baju cewek. Baju cewek ya. Apa nama tokonya kalau boleh tahu, Mbak? It's Rain Beauty. It's Rain Beauty. Brand Beauty. Twin. Nah, semisal Mbak, nah intensitas toko online-nya ini tadi seberapa seringnya sih? Kan nanti Mbak kerja di sini nih, Ya, keganggu nggak dengan pekerjaan online ini tadi? tidak, karena kalau di toko online itu ada yang udah saya handle ke adik saya. Oh, mendirikan toko online mulai setelah dari magang atau gimana? Sebelumnya sudah. Sebelumnya sudah ya. Kalau untuk intensitas orderan itu udah cukup banyak atau belum? Paling banyak kemarin omset cuma 7 juta. Per bulannya itu ya? Iya, Per bulan. Mungkin dari isu ada tambah. Oke, untuk saat ini gaji yang bisa kami berikan di range segini, Mbak. Permisi bisa dibaca dulu aja. Jadi kalau untuk yang atas itu list gaji kalau full bekerja selama di store. Beda nanti kalau untuk di pasar gajinya ada perbedaan untuk hariannya. Kalau untuk gaji di store nanti kalau dalam satu bulan kurang lebihnya segitu. Gitu. Tapi nanti ada tambahan uang 100.000 untuk grooming kalau di sini tuh. Gitu. Jadi nanti dari yang di situ nanti ditambah 100.000 biasanya. Kira-kira kalau dengan gaji segitu Mbak merasa keberatan nggak? buat saya untuk yang fresh graduate sih Enggak ya. Mungkin dari saya yang mau saya tanyakan cukup itu aja, atau ada yang mau ditanyakan ke kami? terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Yang pertama kayak kebudayaan di sini kerjanya itu gimana? Oke. Jadi kayak kebudayaan di sini tuh kita dengan asas kekeluargaan di sini. Nah, jadi setiap tim itu kalau kita butuh bantuan, memang saya di sini membudayakan siapa yang kesusahan harus dibantu. Divisi mana yang perlu bantuan harus kita bantu. Jadi kalau saya nggak menanamkan itu, setiap divisi nanti kalau ada kesusahan nggak ada yang membantu. Jadi semua di sini saya gerakan biar saling bekerja sama. Nah, itu yang pertama. Terus budaya di sini itu memang harus ramah karena kita di sini bergerak di bidang pelayanan dengan customer langsung, terutama yang ada di lantai 1 dan juga toko online kita. Admin customer service kita juga kita didik supaya dengan basic ramahnya tuh dibudayakan lah ininya gitu. Jadi kita nggak mau kalau nanti ke depan itu tiba-tiba namanya toko offline itu terkenal nggak ramah ya. Nah, itu yang memang kita di sini saya canangkan hindari itu kayak gitu. Terus yang ketiga kita di sini ibarat itu
sholat kita budayakan tepat waktu Mbak di sini. Jadi kayak misalkan setiap teman kalau ada apa adzan biasanya langsung sholat, terus sholat duha di sini juga kita tanamkan di situ. Gitu. Ada lagi? Yang kedua, kalau misal nanti ada kayak selisih gitu, kan saya ini sebagai kasir gitu ya. Kalau misal ada selisih gitu, lapornya ke yang tim atas itu ke siapa? Nanti ke saya sendiri. Oh, Gitu. Jadi ya memang sampai selama ini sih alhamdulillah kita sangat jarang intensitas untuk tidak balance-nya, dalam artian pencatatannya atau inputannya itu sangat jarang karena kita memakai sistem itu yang user friendly. Jadi kita yang mau input enak, totalannya juga pasti bener gitu, kayak gitu. Tinggal nanti cara mengantisipasi customer membayar ya dengan cara, kan kalau QRIS kita harus ngecek dulu di aplikasi kita yang dia bayarin lewat HP-nya si customer apakah sudah masuk sih ke kita, nanti biasa kita cek dulu gitu. Itu. Biasanya memang setiap malam nanti akan ada pengecekan dari saya sama dari mana tim finance saya gitu. Jadi ketika tidak ada kecocokan nanti bisa dikasih note ini tidak balance dan kita harus cari bareng-bareng gitu. Yang penting di sini tuh kerjanya dengan jujur gitu. Itu sih. Apalagi? cukup sih. Cukup ya. Ya, Ya, dengan kerja shift-shiftan gitu keberatan nggak yang saya sebutin tadi? enggak sih. Nggak ya. Jadi kalau untuk keluar kota berarti mau diperbolehkan ya. Ya, boleh. Oke. Cukup sih mungkin dari saya, nanti ditunggu informasi dari saya maksimal 7 hari kerja. Nanti kalau dalam 7 hari kerja Mbak Safira dapat info dari saya maka saya ucapin Mbak bisa rezeki dengan kerja di sini. Tapi kalau dalam 7 hari Mbak belum dapat info dari saya maka saya ucapin mohon maaf masih belum rezeki dengan kerja di sini, seperti itu. Oke, mungkin saya akhiri Mbak Safira interview pada pagi hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.